izin bertanya bagaimana Ustazah sebaiknya bentuk komunikasi terbaik dengan anak yang mondok. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, ketika kita menitipkan anak-anak kita di pondok, itu bukan berarti kita anggap anak kita itu seperti baju kotor, masukkan laundry, kita ambil sudah bersih. Bukan, ya sama sekali bukan. Jadi bagaimana seharusnya kita bangun komunikasi dengan anak kita di pondok? Sebaiknya teman-teman, kalau kita punya anak di pondok, sering-sering ditengok. Kalau pondok memperbolehkan kita untuk menengok sebulan sekali, tengok. Saya sering mengatakan kepada wali murid ya, atau ada yang curhat kepada saya, Ustazah saya dari luar Jawa, mau menyekolahkan anak saya di Jawa, tapi nanti konsekuensinya saya tidak pernah menjenguk karena jauh, konsekuensinya mungkin dia tidak pulang selama 2 tahun dan sebagainya. Biasanya saya memberikan solusi, memberikan pendapat, urun pendapat. Saya katakan, Bu, ya, anak-anak yang di pondok itu masih butuh perhatian ibu, masih butuh perhatian orang tuanya. Maka pilih pondok yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal ibu, apalagi itu sudah nyebrang pulau. Ya, pilih tempat pondok kalau memang di tempat ibu, ya nggak harus di Jawa. Ada pondok yang baik, ada pondok yang bagus, ada pondok yang akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, ya, maka akidah salaf, maka pondokkanlah di sana, tidak apa-apa. Bisa jadi ketika misalnya teman-teman, ya, teman-teman memondokkan putra-putri teman-teman di sebuah pondok yang dekat dengan tempat tinggal kita, ya, sehingga kita itu bisa menjangkau 1 bulan sekali tengok, kemudian kita berkomunikasi, nah adakah yang perlu dicurhatkan dan lain sebagainya, itu adalah kebaikan untuk kita. Ya. Kami pernah anak kami pernah mondok ya suatu hari di sebuah pondok, tapi masih di Yogyakarta. Nah, alhamdulillah wa syukrulillah ada kesempatan anak kami pulang sepekan sekali, ya. Maka kami ada keperluan, kami jemput, ya. Kemudian kami biarkan anak kami untuk bercerita, baik itu bercerita tentang apa yang dirasakan di pondok dan lain sebagainya. Sehingga ketika anak kami berangkat lagi ke pondok, alhamdulillah punya semangat lagi. Yang saya sering temui anak-anak pondok, saya pernah mengajar di sebuah pondok pesantren boarding school, ya. Banyak anak-anak pondok itu teman-teman, ya kalau kita pengen tahu persisnya, mereka itu kehilangan orang yang ingin diajak bercerita, ya. Bayangkan, satu pengasuh menangani kurang lebih 300 murid misalnya, ya. Nah, kemana dia mau bercerita? Kalau ada anak yang tipenya itu tidak mau bercerita kecuali kepada orang tuanya, ya. Apalagi pondok-pondok yang misalnya tidak ada telepon, tapi teleponnya tuh dibatasi gitu loh, antri, bisa nelpon untuk sebulan sekali hanya 10 menit misalnya. Nah, itu kan kasihan juga anak-anaknya. Kalau misalnya belum bisa datang ke pondoknya, ya, maka diantara caranya adalah menelpon. Ya, langkah teman-teman kalau mau masukkan anak ke pondok, ditanya dulu, ya, ini pondok ini kepulangannya berapa hari sekali, berapa bulan sekali, berapa pekan sekali, boleh nggak untuk menjenguk berapa bulan sekali, ditelepon bagaimana, itu juga harus kita perhatikan, ya. Karena itu sebagai bentuk cara komunikasi kita kepada anak-anak kita. Jangan sampai biarkan anak-anak kita teman-teman memendam rasa yang begitu lama ingin disampaikan kepada orang tuanya, dan dia tidak tahu lagi kemana dia harus menyampaikan perasaan itu, kemana dia harus menyampaikan permasalahan yang dia hadapi. Apalagi anak-anak yang dipondokkan adalah anak-anak yang masih usianya misalnya usia SD, apalagi tidak disarankan ya memondokkan anak-anak usia SD karena masih butuh bimbingan kita, atau anak-anak SMP, ya. Maka kita tetap menjalin komunikasi dengan menjenguknya atau dengan menelponnya.